Uangnya dikasih Darwin dan lo nggak ngeliat mukanya pucat. Om udah nggak punya duit. Pan anak-anaknya Ruben aja tuh direndahin. Lu bisa ngasih duit nggak sih, Cong? Nah, udah ini di sana kan punya tim ya. Tim live, karyawan, dan lain-lain. Jadi pas Onyo ada di situ, sering banget Onyo tuh denger sama jelek-jelekin si Ruben ini. Dan orang tua Sarwendah yang dulu diberi hadiah mobil, terlihat masih sangat sederhana. Oh, ini rumahnya, guys. Wow, rumah orang kaya yang penghasilannya 200 juta 30 menit. Nah, ini yang dimaksud diangkat dari lumpur. Wenda baru keluar dari modelnya Cherry Bell. Personel Cherry Bell, guys. Kelihatan sifat aslinya. Dari sana baru tahu ternyata manajemen lebih memilih yang attitude-nya bagus. Dulu saya yang bikin Cherry Bell. Iya, dulu saya yang termasuk ambil keputusan untuk mengeluarkan personil. Sekarang udah terlihat kan? Senyumin aja. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, Oh, ada kewajiban dari mantan ayah. Nah, ini kok mantan ayah? Apakah Ruben udah dianggap tidak sebagai ayah lagi nih? Waduh, tugasnya apa nih? Diperes doang kayak sapi? Duitnya nih pertanyaan kita semua ya. Rame dukungan artis-artis buat Ruben Onsu. Dan ternyata Cherry Bell dulu membongkar ternyata memang Sarwendah ini dari dulu udah bermasalah, guys, waktu di Cherry Bell. Benarkah seperti itu? Waduh. Jadi kita masih update ya kasus tentang Sarwendah dan Ruben Onsu. Dan kemarin dimana katanya Papio ya, siapa namanya pacarnya Sarwendah katanya bakal beliin rumah dan Wendah bilang kita berantakin rumahnya nanti. Bentar lagi kalau rumahnya udah jadi kan mau live di rumah dia. Siap-siap rumahnya kita berantakin aja. Ya nggak apa-apa. Berantakin apa tuh? Lo. Jangan bun, belum nikah, belum murim lah, nggak boleh gitu-gitu. Lo. Jadi kita masih update kasusnya ini ya, di mana banyak banget dukungan-dukungan dari teman seprofesi entertainment terhadap Ruben dan juga klarifikasi dari Sarwendahnya sendiri. Dan bahkan ngenesnya nih ada kata-kata klarifikasi bahwa Ruben ini adalah udah mantan ayah. Kok ada mantan ayah? Nggak ada dong, mantan suami ada. Mantan istri ada. Masa mantan ayah? Masa Ruben dipaksa jadi mantan ayah? Gimana sih nih? Coba kita lihat dulu ya bagaimana tanggapan teman-teman selebriti terhadap dukungan kepada Ruben. Semua dikasih Sarwenda. Iya, uangnya dikasih Darwin dan lo nggak ngeliat mukanya pucat. Semua uang dikasih Sarwendah, guys. Sama lu ya Yuya. Ini cuman gua ngomong nih. Ini pemirsa nggak ada yang tahu. Oma nggak tahu gua bakal cerita. Akhir-akhir ini tiap gua pergi sama Oma, gua terus yang bayar. Oma udah nggak punya duit. Waduh. Bahkan teman dekatnya Ruben aja, Igun, bilang semua duitnya dikasih Sarwendah sampai mukanya Ruben pucat kayak gini. Bayangkan 200 jutanya Ruben, mungkin penghasilannya dia kita nggak tahu berapa ya. Mungkin 250 juta, kasih Sarwendah 200, dia 50 juta. Tapi dia diam-diam aja, yang penting bisa ketemu anak. Sedangkan satu sisi kita melihat yang diduga Sarwendahnya mengatakan nggak butuh gue duit lo. 200 juta gue bisa dapat 30 menit gitu. Itu kan sakit hatinya luar biasa sih. Di sini kalau kita lihat ya, banyak dukungan dari teman-teman selebriti. Di Astrid Tiar, Kak, aku kenal kamu udah lama sekali. Kamu orang baik ya, semangat, God bless you. Ivan Gunawan, ya Allah sedih banget baca ini gitu. Dari Istilah Ruben, semoga Allah selalu membersamai kalian dalam kebaikan bisa melewati ini semua. Dan ada juga yang bilang, gue bersaksi lu tuh orang baik, Ruben Onsu, lu banyak bantu orang di balik layar tanpa lu mau muncul. Gue yakin lu bisa melalui ini gitu. Dari Cat Warrior. Dari Ayu Ting Ting, semangat Ruben, orang sabar, diam, disayang Allah, bismillah. Lisa Mariana, kok Ruben, kamu orang baik? Sehat selalu kok. Nanti sebelah aku aja ngurus, mantap, buset. Ini banyak banget dukungan untuk Ruben Onsu ya. Karena kalau kalian tahu, kan masalah kemarin cangcong ya. Di sini sebenarnya dari klarifikasi kuasa hukum Sarwendah tidak mengutarakan ini untuk si Ruben gitu. Tapi kan kita mencocok-cocokkan ya. Maksudnya cangcong-cangcong apa? Kan Ruben. Panggilannya kan Ben. Apa ditambahnya di belakang cangcong-cangcong gitu. Kalau disambung kan jadi Ben cangcong-cangcong gitu. Apa gimana ya? Karena veteran ini pernah ngomong, guys. Dari sore saya perhatikan sosmed, ucapannya jahat dari manusia yang belum berubah wataknya. Nah, ini diduga adalah ditunjukkan untuk adik dari Sarwendah ya. Dari manusia yang belum berubah wataknya gitu. Sering sekali waktu di sana, ayah itu sering direndahin dengan kata-kata itu di depanku dan adik-adikku. Berarti di depan anak-anaknya Ruben aja tuh direndahin. Rendahnya kayak apa nih pertanyaan kita? Apa direndahin kayak, lu bisa ngasih duit nggak sih, Cong? Nah, Cong, lu kerja yang bener ya, gitu. Duit bulanan ini kurang ya, Cong, gitu. Apa seperti itu ya? Soalnya
di depan adik-adikku dan aku. Mereka ini berarti lebih dari 1 orang. Apakah ini termasuk dengan Sarwenda? Yang diduga ya. Mereka nggak memikirkan perasaan kami. Di rumah itu sering sekali mereka dan yang bekerja di sana yang tidak mengenal ayah seolah-olah tuh paling kenal sama ayah. Membicarakan kejelekan ayah di rumah yang ayah bangun dan kami tempati. Pertanyaannya, apakah ini terjadi waktu masih sama Ruben atau setelah pisah? Kalau setelah pisah, berarti memang komplotan ini komplotan tanda kutip dugaan munafik, guys. Bayangkan ya, udah dibangunin rumah, oke, Sarwenda sama Ruben pisah. Berarti Sarwenda ini di sana kan punya tim ya, tim live, karyawan, dan lain-lain. Jadi pas Onyo ada di situ, sering banget Onyo tuh denger. Mungkin curhat-curhatan dari Sarwendanya. Sama jelek-jelekin si Ruben ini dari mungkin timnya Sarwenda, diduga ya. Orang-orang yang kerja di tempatnya Sarwenda, adiknya Sarwenda gitu, diduga seperti itu. Ya dulu tuh aku tertipu dengan rainbow gitu. Nah, yang mana laki, yang mana cangcong-cangcong gitu. Dulu aku nggak ngerti yang mana laki, yang mana cangcong-cangcong. Nah sekarang menurut aku, ya mungkin seperti itu ya. Memang si pacarnya sekarang terlihat sangat laki ya. Tapi kok membanding-bandingkan pacarnya sekarang dari segi tampilan itu menurutku kurang sih, kurang. Banyak yang bilang kata Onyo juga udah sering dikatain begitu di rumahnya, lu kasihan banget sih. Dan kalau kalian tahu bahwa dulu orang tuanya Wenda ini juga sempat dibelikan mobil, guys. Dan kita lihat bagaimana jejak digital rumahnya Sarwenda yang katanya Sarwenda itu 200 juta itu tidak ada artinya. Ini loh. Ini guys, kondisi rumah orang tua Sarwenda yang dulu diberi hadiah mobil terlihat masih sangat sederhana. Oh, ini rumahnya guys. Wow, rumah orang kaya yang penghasilannya 200 juta 30 menit. Nah, isi mobil. Iya, jadi ini kita beliin hadiah buat mama papi yang bukan yang mahal-mahal banget lah gitu. Jadi ini momennya pas karena ini mobilnya itu dipakai buat operasional dagangan. Makanannya beda. Jadi papi mami itu udah gak ada mobilnya lagi. Nah, itu dia guys. Jadi di sini Ruben cerita papi mami nggak punya mobil lagi karena mobilnya dipakai buat dagang. Nah, ini komentar-komentar teman-teman bener-bener lumpur ya kalau kata Ruben. Iya bener lagi. Oh, ini yang dimaksud diangkat dari lumpur. Ungkit sampai ke akar-akarnya. Dulu mobil aja nggak punya sampai dibelikan mobil. Woi, di tag lah nama Sarwenda. Belagu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini bagaimana menurut kalian rumahnya ya, rumah yang terlihat sederhana, tapi sekarang dia ngerasa uang 200 juta itu nggak ada artinya. Itu menurut Lisu sih kelewat sombong ya. 200 juta tuh nggak mungkin nggak ada artinya guys. Masalahnya kita 20.000 aja bisa beli nasi, nggak mungkin 200 juta tuh nggak ada artinya gitu loh. Kalau 200 perak masih bisa lah nggak ada artinya. Soalnya nggak ada barang yang harganya 200 perak. Nggak mungkin 200 juta nggak ada artinya, sombong banget nih. Dan kalau kalian lihat di Instagramnya Sarwenda, dia malah post dengan adiknya Ruben ya, Jordi Onsu nih. Nah, ini kan aneh juga nih, Jordi Onsu kok lebih dekat sama Sarwenda daripada kakaknya ya? Ya, apa karena ini perbedaan iman yang Ruben menjadi mu'alaf? Ini pertanyaan kita juga ya. Kalau di komen-komennya di postingannya Sarwenda, dia bilang, udah jadi andalan nih. Kalau Bunda Sarwenda ribut-ribut, langsung upload foto angkel kesayangan. Kocak calon istri CEO gitu. Andalan banget kalau ribut upload foto langsung sama adik ipar. Nah, biar dibilang akur. Wah, Wenda ini pinter orangnya guys. Biar dikasih uang lagi sama Ruben. Loh. Mungkin tanggapannya apa ya? Biar ngerasa Ruben yang salah apa gimana gitu. Ini pertanyaan kita semua ya. Dan kalau kalian lihat dulu mantan manajer juga sempat cerita bagaimana Ruben itu baik banget nitipin Wenda untuk diorbitkan di dunia entertainment. Sedih sih, itu tuh masih proses pacaran sama Wenda. Wenda baru keluar dari girlnya, Cherry Bell. Nah, dia titip tuh gitu. Pak, gue titip Wenda ya untuk di masuk manajemennya lo, kata Ruben. Jadi Wenda saya manajerin lumayan lama tuh. Oh, itu deh guys. Jadi dititip. Dan di sini ada status guys dari Stevie AI. Nah, Stevie AI ini siapa ya? Mantan personel Cherry Bell guys. Waduh. Jadi di sini mantan personel Cherry Bell dia bilang yang diduga untuk Sarwenda yang diduga ya. Pantes waktu audisi disiksa kayak latihan militer tiap hari.
push up 100, sit up 100, back up 100, back up apa back up? Pull up baru ada nggak? Back up 100, kelilingi BK 20 kali dari latihan 100%, latihan fisik, 80%-nya latihan fisik, 15% latihan vokal, 5% koreo, dan ini dilakukan setiap hari berbulan-bulan. Yang dilihat apa? Kalau udah capek, kelihatan sifat aslinya. Dari sana baru tahu ternyata manajemen lebih memilih yang attitude-nya bagus. Nah, ternyata kabarnya ada orang yang buat Cherry Bell. Memang Sarwendah ini dikeluarkan gara-gara attitude-nya dan skill-nya yang kurang, guys. Ini ya. Dari Dino Ratu Rantang gitu. Dulu saya yang bikin Cherry Bell. Iya, dulu saya yang termasuk ambil keputusan untuk mengeluarkan personil. Iya, dulu saya dibully gara-gara ambil keputusan itu. Sekarang udah terlihat kan? Senyumin aja. Loh, ternyata memang diduga sudah problematik Sarwendah waktu udah di Cherry Bell, guys. Makanya dikeluarkan. Ini dikonfirmasi oleh pembuat Cherry Bell dan juga personel Cherry Bell. Loh. Kalian mau lihat bagaimana talentanya Sarwendah? Ini deh, guys. Tahu memang ada salahku sehingga Mantap. dirimu mampu Mampu mendua. Sewajarnya kita bohongi hatimu untuk dia. Tuku Tak dia. perlu kau sakitiku seperti Ya, ini. Itu deh, guys. Ini yang diterbitkan capek-capek Ruben ya untuk terkenal dan se-famous sekarang gitu loh. Dan apalagi kemarin ya Wendah juga sempat mengungkapkan ya ada aib yang akan dikeluarkan gitu. Kita tuh istri menutupi aib dan sempat juga Wendah cerita di masalah ini. Rahim gue kagak kenapa-napa, sehat semuanya karena ada permintaan buat bayi tabung aja. Ya beda jadi kondisinya. Nah, masalah yang dia bayi tabung, guys, gitu. Nah, jadi kan pertanyaan kita, apakah hubungan pernikahan mereka di dalam ranjang gitu, di dalam kamar itu baik-baik aja? Apakah mereka ada masalah saat berhubungan badan? Nah, ini pertanyaan kita semua. Karena dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Sarwendah, kayak dia cangcong-cangcong, habis itu mungkin ada bayi tabung, terus ada aib yang disembunyikan sampai sekarang. Apakah ini bermasalah dengan kebutuhan ranjang yang kira-kira mempengaruhi ini semua? Nah, ini semua masih pertanyaan kita, guys. Dan kalian lihat ya, ini ada dari klarifikasi dari kuasa hukumnya Sarwendah yang bilang Ruben itu mantan ayah. Waduh, kok bisa sih? Oke, saya klarifikasi bahwa tidak pernah ada kata Ruben ya. Jadi jangan sampai dipelintir lagi bahwa itu lawyer menyatakan itu Ruben. Tidak pernah, karena saya pelajari juga dalam video itu tidak menyebutkan kata Ruben sama sekali, tidak ada gitu. Dari sebelum perceraian sudah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, Oh, tuh mantan ayah. secara undang-undang sudah diatur, secara kesepakatan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan, salah tidak? Kami menyampaikan situasinya bahwa kok kesepakatan ini tidak dilaksanakan, kok kewajiban secara undang-undang ini tidak dilaksanakan, kan wajar aja. Sama seperti Bang Minola menyampaikan mungkin, kok kenapa anaknya tidak diserahkan kepada kami? Dan bukan klien kami tidak pernah menyerahkan, tetapi kami merasa kliennya Bang Minola tidak pernah meminta. Nah, itu deh, guys. Jadi dia ngerasa bahwa Wendah ini nggak pernah kok cangcong-cangcong atau jangjing-jangjing itu menyebutkan nama Ruben. Memang, kan kita juga bilangnya bukan menyebut nama Ruben. Kita kan bilang diduga ini ditunjukkan kepada siapa? Diduganya ditunjukkan kepada Ruben. Diduganya kan gitu. Ya kan gitu. Dan dia bilang kalau ada kewajiban dari mantan ayah. Nah, ini kok mantan ayah? Apakah Ruben udah dianggap tidak sebagai ayah lagi nih? Waduh, tugasnya apa nih? Diperes doang kayak sapi. Duitnya nih pertanyaan kita semua ya. Aneh juga sih nih klarifikasinya ya. Nah, berarti kan klarifikasi dari pengacaranya ini adalah terusan dari Wendah gitu, Sarwendah gitu. Dan pengacaranya sebagai juru bicara ya cuma menyampaikan apa yang menjadi klarifikasinya Sarwendah kan. Nah, itu keanehan yang pertama ya. Mantan ayah dan juga cangcong-cangcong itu tidak menyebutkan nama Ruben Onsu. Ya kita juga bertanya kan apakah ini ditunjukkan pada siapa. Nah, hal terbaru lagi si Ben dikatain Cong. Hantu ya. Kok nggak mikirin mental anak-anakmu? Ketika nanti di sekolah, anak lu dihujat kalau bapaknya begini begitu. Pikiran orang kalau udah ketutup burung ya begini nih. Nggak malu ya? Beberapa tahun isi lambung kau itu dari siapa? Dari Ben.
Ben kasihan, dari pagi lagi kerja buat mengisi lambung kau, terus kau sekarang katakan dia cong gitu. Udah Mas Ben, nikahin aja mamaku janda. Ya. Itu sama tetangga. Ibu, mereka bu nggak mau biayain kita sekolah. Bicara seperti itu ya sama adik kamu. Ya nggak, Bu. Kamu juga. Bu, bukan saya nggak mau bantu. Ntar saya kasih duit buat kuliah, ntar uangnya dipakai nonton sama pacarnya. Waduh. Diduga ini menyindir Sarwendah ya, karena kan Sarwendah kuliah lagi kan, gitu. Diduga ya Ruben kasih uang ke Sarwendah, tapi duitnya dipakai nonton sama pacarnya. Apakah seperti itu? Dan netizen juga kasihan ya sama anak-anaknya Ruben terutama ya. Kok bisa melampirkan cangcong-cangcong nanti nggak takut anaknya dibully. Tapi nggak tahu sih anaknya kan sekolahnya di international school ya. Kayaknya nggak nonton TikTok deh, kayaknya ya. Tapi emaknya mungkin ya. Kamu tahu nggak nak? Temenmu itu ada itu loh gitu. Bapaknya masa dipanggil cangcong-cangcong loh. Apa seperti itu? Digosipin ntar sama keluarga teman-temannya. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Nah, apakah kalian juga ada kecurigaan tentang permasalahan ini? Adakah permasalahan di hubungan ranjang? Dan memang yang menceraikan ini Ruben ya. Kita masih nggak tahu sampai sekarang kenapa Ruben menceraikan Wendah ya. Apakah ada sifat-sifat Wendah yang bertolak belakang dengan Ruben? Dan apakah salah satu penyebabnya adalah Ruben muak karena selalu direndahkan di rumah itu? Direndahkan sama orang-orang di sana seperti yang Onyo bilang. Dari dulu ayah udah direndahkan di sana. Selalu dijelek-jelekkan gitu loh. Di rumah yang ayah buat gitu. Jadi pusing dia, sakit hati gitu. Jadi lelaki memang tidak bercerita. Ini the real lelaki tidak bercerita, dihina diam saja. Wih, keren. Gimana menurut tentang kasus kali ini? Coba tulis di kolom komentar kalian. Thank you banget buat teman-teman yang udah watch video Lesco ya. Kalau kalian suka video ini, balik lagi. Tulis di kolom komen di bawah dan ada super thanks juga kalau kalian ingin memberikan support lebih lewat super thanks. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.